Bapak. Bagaimana kabar kalian semua? Sudah sholat, sudah makan, sudah semuanya ya? Hari ini kita akan memulai perkuliahan di siang hari ini. Untuk memulainya, mari kita berdoa bersama dengan Al-Fatihah. Semoga diri Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan yang bermanfaat dari berkah itu. Kita salam PI dulu ya semuanya. Salam PI. Terdepan untuk negeri, mantap PAI. Kembali lagi sebelum saya absen, minggu kemarin kita materi tentang apa? Subjek pembelajaran. Subjek pendidikan. Kemarin ada berapa ayat yang kita tampilkan? Yang pertama surat Ar-Rahman ayat 1 sampai di surat itu yang menjadi subjek pendidikan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah kok menjadi subjek pendidikan? Sebelum masuk ke materi, saya mau absen dulu bagi teman-teman semuanya. Mohon yang tidak hadir nanti disampaikan keterangannya apa. Fazal Habib, Ajeng Maktuka, Nur Muhammad Ikhlasul Amal, Muhammad Alim Rizki, Ahmad Azkia, Sofia Fitri Lestari. Diharapkan kalian mampu menyebutkan bentuk metode pembelajaran atau metode pendidikan yang termuat dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian nanti menganalisis arti, tafsir, asbabul nuzul maupun asbabul wurud yang terkait tadi metode. Kemudian menghubungkan keterkaitan ayat dan hadis dengan metode pendidikan kontemporer yang saat ini sedang kita pelajari bersama ya. Kemudian yang selanjutnya diharapkan nanti setelah teman-teman memahami tentang metode pendidikan yang ada di Al-Quran dan hadis mampu mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Tentunya kalian sudah tahu apa itu Sofi Ingkuri adalah nanti kalian akan mendapatkan tugas dari saya sehingga kalian mencari dan mengkaji sendiri dalam kelompok-kelompok kecil ya. Apa yang harus ditulis dalam diskusi kelompok tadi? Yang pertama nanti ayatnya, terjemahnya dan makna yang terkandung dalamnya. Nah, makna itu bisa kamu cari dari tafsir-tafsir Al-Quran yang kemarin banyak sudah kita kasihkan ya. Ada banyak tafsir itu silakan, atau ada tafsir online dari Kemenak dan lain-lain. Setelah nanti ditulis di dalam kertas yang akan saya bagikan di tiap kelompok nanti terkait ayatnya, terjemahnya, kemudian maknanya, nanti tiap kelompok mempresentasikan secara bergantian. Tiap kelompok maksimal waktunya 5 menit ya, gantian siapa yang mau mempresentasikan. Setelah selesai, kemudian kalau bisa langsung menjawab silahkan dijawab. Kalau mau di skip dulu, didiskusikan, maka didiskusikan dulu, kemudian baru kelompok kedua presentasi dan bertanya, kemudian kelompok 3 dan 4 seterusnya. Seperti itu ya. Untuk pembagian kelompok, 4 kelompok akan saya hitung 1 sampai 4. Yang kebetulan angka 1 berarti nanti menjadi kelompok 1. Yang kebetulan angka 2 menjadi kelompok 2. Kita mulai dari mana ini? Dari mbaknya ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ingat ya? 2, 3, 4. 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sudah selesai ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. 1. Ya, silahkan. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 sini, kelompok 4 sini. Monggo. Siapa ini? Koordinatornya? Kamu ya? Siapa ya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Diingatkan tugasnya untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini membahas surat An-Nahl ayat 125 ya, kelompok 1. Kelompok 2 surat Al-A'raf 176. Kelompok 3 surat Al-Baqarah ayat 261.
Nah yang kelompok terakhir, kelompok 4 terkait hadis, mau bebas hadisnya satu. Paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Silakan didiskusikan, dimusyawarahkan. Nanti saya akan keliling. Kalau ada yang tidak paham nanti bisa disampaikan di sini. Ya, Pak. Oke, silakan kita presentasi masing-masing kelompok nanti diwakili oleh 3 orang saja. Dimulai dari kelompok pertama saja. Monggo silakan kelompok pertama. Suaranya yang keras, nanti kelompok yang lain tolong mendengarkan. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami nanti silakan bertanya. Sebelumnya kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan tentang metode pendidikan yang terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 125. An-Nahl ayat 125. Ini tentang tadi apa? Surat An-Nahl ayat 126. Di surat ini ada berapa metode? Nah, yaitu ceramah dan diskusi. Monggo, ini ada 2 metode ceramah dan diskusi. Ada yang mau ditanya? Nanti kelompok 2 presentasi. Siapa mau? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan metode pendidikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 menyampaikan dari hadis nomor 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Tayyah an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Untuk artinya akan diterangkan oleh rekan saya Mas Indra. Tuh, kelompok 1, 2. Sekarang adalah silakan masing-masing kelompok bertanya pada kelompok yang lain. Kita mulai dari kelompok 1. Nanti pertanyaan yang disampaikan pada kelompok siapa, gitu ya. Kalau kelompok tersebut bisa langsung menjawab, langsung jawab aja. Sehingga nanti ada diskusi langsung. Paham semuanya? Silakan kita mulai dari kelompok 1. Silakan bertanya kepada kelompok yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Febrianti, tim 2012-2184. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2 yang tadi dijelaskan mengenai surat Al-A'raf juz 7 ayat 176. Pertanyaannya, dari surat tersebut pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah yang ada dalam surat tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung menjawab atau diskusi dulu? Silakan cari pertanyaan untuk kelompok yang lain. Monggo, siapa yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya 22248. Pertanyaan untuk kelompok 1. Kan pada Quran surat An-Nahl ya, tadi dijelaskan ayat 125. Bagaimana? Mengapa kita diwajibkan untuk berdakwah dan apa keutamaan orang yang berdakwah? Siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Dari surat Al-A'raf ayat 176. Di situ lebih tepatnya tidak mengamalkannya seperti anjing yang menjulurkan lidahnya baik saat dihaluan maupun saat dibiarkan. Terus yang kedua, jangan mengikuti hawa nafsu. Diskusinya sudah lumayan bagus dan alhamdulillah sudah lancar. Sekarang semuanya perhatikan kepada saya. Kita akan menyampaikan materi yang apa yang kalian tadi diskusikan. Jadi tadi kan hasil rembukan diskusi dari berbagai sudut pandang yang kalian dapatkan dari berbagai
media atau pustaka. Sekarang perhatikan yang pertama yang akan kita bahas adalah ya, surat An-Nahl ayat 125. Tolong Mas kamu dibacakan ayatnya mulai dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا بالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Depan ada setidaknya ada dua model pembelajaran yang ditawarkan oleh Al-Quran. Meskipun secara implisit ayat ini tidak menjelaskan tentang model pembelajaran, tapi secara maknawi bisa kita ambil hikmahnya terkait proses pembelajaran. Yang pertama apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita disuruh untuk menyeru. Menyeru berarti pakai apa? Seruan. Pakai suara, pakai lisan. Nah, metode yang memakai lisan, pakai suara itu apa biasanya? Seperti saya ini apa? Ceramah. Jadi metode yang digunakan adalah metode ceramah dalam ayat ini, karena pakainya lisan. Ya. Kemudian ada tata caranya ketika pakai lisan, ketika menyeru sesuatu, maka apa yang harus diseru? Yaitu kebaikan. Ceramahlah dalam hal-hal kebaikan untuk menuju kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian bila hikmati wal mau'izatil hasanah. Di sini kita juga diajarkan untuk memberikan pengajaran yang baik. Jadi ceramah itu syaratnya pertama niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tujuan beribadah kepada Allah, kemudian sampaikan hal-hal yang baik-baik saja. Jadi ketika ceramah juga perlu punya ilmu dulu, hikmah. Hikmah harus tahu ilmunya. Orang yang tidak berilmu maka dia tidak tahu hikmah dari segala sesuatu. Gitu ya. Jadi sebelum kamu ceramah kamu harus punya pengetahuan, punya ilmu tentang apa yang akan kamu sampaikan, apa yang akan kamu ceramahkan, sehingga ceramah tadi bisa mengandung hikmah dan bisa menyesuaikan pengajaran yang baik. Kan harus menyesuaikan tadi seperti dijelaskan sama masnya tadi yang diskusi. Harus tahu siapa objek yang akan diceramahi, siapa objek yang akan disampaikan materi. Kalau mahasiswa tentu beda dengan anak SD. Nah, ceramah di kampung tentu beda dengan ceramah dengan para mahasiswa. Itu yang diketahui. Kemudian apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Metode yang kedua. Wajadilhum, berdebat. Debat itu apa sih? Debat itu kan harus ada dua orang. Masa kamu itu ya bisa berdebat dengan diri kamu sendiri kan? Berarti pikiran kamu mendebat hati kamu mendebat pikiran kamu, lisan kamu mendebat tangan kamu. Jadi berdebat itu harus ada dua sisi, dua orang. Nah, diskusi tadi juga bisa jadi bagian dari berdebat karena mengandung beberapa orang saja. Diskusi kan tidak bisa kamu diskusi sendiri. Diskusi kan harus dengan unsur lain. Mungkin kamu diskusi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu diskusi dengan teman kamu, dengan siapa. Jadi yang kedua, metode yang digunakan adalah berdebat atau diskusi. Tapi ada syaratnya. Debat maupun diskusi harus dengan cara yang baik juga. Jangan saling menyalahkan, jangan saling otot-ototan, jangan saling merasa dirinya yang paling benar. Karena ada kebenaran itu relatif. Ya, bisa jadi apa yang kamu sampaikan saat ini benar, besok bisa salah. Atau saat ini menurut kamu salah, ternyata besok itu yang benar dan lain-lain. Semuanya relatif. Yang penting tadi sudah tahu ilmunya dahulu, gitu ya. Kemudian di akhir ayat ini pasti hampir sebagian besar ayat Al-Quran di akhir ayatnya ketika menjelaskan tentang beberapa hal, di akhir itu pasti menyampaikan tentang keesaan, kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Inna rabbaka wa'al biman dhala sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena apa kita kok dilarang ontok-ontokan, dilarang keras kepala, dilarang lain-lain tadi, dilarang sok pintar dan lain-lain? Karena sebenarnya Allah itu yang maha tahu akan segala sesuatu, akan hati kamu, akan pikiran orang lain. Mungkin kamu debat, teman kamu orang yang jawab, sebenarnya pintar dia tapi dia tidak mau menjawab, bisa jadi kan? Dan sebagainya. Jadi karena hanya Allah lah yang maha tahu isi hati. Bisa jadi teman kamu itu ngomong itu jadi
ngomong cemplang-cemplung dalam artian apa? Ngomong kan dia nggak sadar. Itu kan bisa jadi terjadi kayak anak kecil itu. Anak kecil itu anak saya yang ngomong banyak sekali, tapi tidak paham apa yang diomongkan. Kadang ada orang yang pandai tapi tidak mau menyampaikan karena ada tadi biasanya. Itulah tugas kita nanti sebagai seorang guru. Ketika ceramah harus tahu audiennya, ketika mengajak debat, ketika mengajak diskusi, harus mungkin sekali-sekali guru itu mengajak kita atau menunjuklah siswa. Kalau dia terlalu diem, kadang ada orang itu memang rendah hati ya. Dia pintar tapi dia sangat rendah hati, tidak mau menunjukkan. Maka perlu kita tunjuk. Ya, tunjuk. Monggo Mas, silakan dan lain-lain. Atau saling melempar pertanyaan. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, ada yang mau ditanyakan? Atau tadi yang belum kejawab apa? Apa Mas tadi? Samaan dalam apa Pak? Oh gini. Oke, tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab oleh Roko terkait perumpamaan. Kenapa banyak ayat Al-Quran itu mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain? Tujuannya untuk mempermudah, memahamkan umatnya. Karena sesuatu yang diumpamakan itu sesuatu yang mungkin sulit dinalar oleh orang pada waktu tersebut. Maka cara Allah Subhanahu wa taala adalah mengumpamakan, mengkiaskan sesuatu yang sulit untuk dinalar dengan sesuatu yang sudah biasa ditangkap oleh indera umat pada waktu tersebut. Contoh terkait dengan pahala. Allah itu memberi ibarat pahala sedekah itu banyak. Contohnya ya, saya bilang ini, kamu sedekah 100 rupiah itu pahalanya banyak. Banyak itu ukurannya, takarannya berapa kan ada yang tahu kan? Banyak, sedikit. Harus kalau orang matematika tahu banyaknya adalah kilo, 2 kilo, 4 kilo, 1 ton, jelas. Sedikitnya berapa on dan lain-lain itu jelas. Tapi kalau Al-Quran tidak menjelaskan jumlahnya, kuantitasnya, karena nanti kamu bingung sendiri. Tiap hari menjumlahkan. Oh ya, hari ini saya tadi habis sudah kotak jumlah. Kemudian hari ini saya harus mencatat pada sekian jumlah. Nanti tiap hari kamu jadi matematika sekali. Capek menjumlah. Nanti akhir hayat, oh iya ternyata pahala saya sudah 1 ton kurang setengah ton. Jadinya tinggal setengah ton. Kenapa? Pahalanya 1 ton, dosanya setengah ton, sehingga sisanya tinggal setengah ton gitu. Dan orang ton ya, ton. Tahu tonnya? 1 ton berapa kilo? 1000 kilo. Itu kalau pakai takaran kilo, tapi pahala tidak bisa ditakar melalui kilometer atau sentimeter, pinggir-pinggir, megahertz dan lain tidak bisa. Maka Allah mengumpamakan seperti apa? Padi. Tahu padi ya? Coba kalau kamu menanam 1 bulir padi itu ibaratnya adalah amal ibadah kamu. 1 bulir kamu tanam, kamu rawat dengan baik. Otomatis ketika merawat 1 bulir padi itu cobaannya banyak. Dan itulah manusia. Pasti dalam hidup pasti akan dicoba. Ketika kamu mampu coba orang, coba lain-lain, akhirnya padi itu tumbuh besar. Ada berapa tangkai itu? Hitung sendiri nanti padinya ya. Nah, besok kita eksperimen, tiap orang menanam 1 padi di rumah masing-masing. Nanti munculnya berapa tangkai? Kan nanti bisa beda-beda kan? Tiap orang ada yang 7 tangkai. Nah, tiap tangkai ada bulirnya. Bisa jadi tiap tangkai bulirnya jumlahnya berbeda. Nah, itu maksudnya. Jadi Allah itu menerangkan melalui kiasan itu sebenarnya pahala, mencari pahala itu mudah. Kamu berbuat 1 aja nanti ibaratnya pahala kamu akan berlipat lipat. Contoh kamu sebagai guru mengajarkan huruf A kepada alif kepada siswa. Selama siswa itu hidup mengamalkan huruf alif, membaca Al-Quran, kamu dapat setoran pahala. Nanti siswa tersebut jadi guru mengajar kepada siswanya, ada 100 siswa. Nanti membaca kamu juga dapat setoran pahala. Ya udah itu seperti itu. Jadi intinya pahala itu hanya Allah itu. Tapi kita yakin ada malaikat raqib atid. Dan nanti kalau kamu kepengen tahu timbangannya, tanya malaikat raqib atid kapan di yaumul qiyamah.
cuma nanti ada namanya yaumul mizan timbang. Lah itu nanti kamu tahu timbangan kamu mana yang beratnya berat mana, baik atau yang jelas ya. Jadi memang kiaskan sesuatu yang abstrak kepada sesuatu yang non abstrak, yang jelas yang bisa dipahami orang. Itulah Al-Quran luar biasa seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Cukup ya. Sebelum kita menutup perkuliahan pada kali ini, tadi apa aja metode yang sudah kita gali dari Al-Quran maupun hadis? Ada berapa metode yang tertuang? Satu, metode ceramah. Tadi terdapat dalam surat apa? Kedua, metode diskusi. Metode diskusi terdapat dalam. Ketiga, mengumpamakan atau perumpamaan terdapat dalam surat. Yang terakhir keempat, metode cerita terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat. Jadi metode-metode yang terdapat dalam Al-Quran tadi mohon dipahami, diaplikasikan. Uniknya di Al-Quran itu setiap metode yang dituangkan itu mengandung unsur atau cara atau hikmah dari setiap metode, manfaat dari metode tersebut. Itu nanti dikaji dan semoga besok ketika kamu jadi guru bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam proses pembelajaran. Ingat, minggu depan berarti pertemuan selanjutnya tentang subjek pendidikan. Tolong minggu depan disiapkan sebelum masuk ke kelas, kalian perlu belajar dahulu. Ya, materinya di RPS itu sudah ada. Ayat apa aja yang perlu dipelajari, habisnya nanti bisa dicari. Sehingga ketika masuk ke kelas tidak kosong, minimal sudah ada ya sedikit ilmu lah. Nanti di sini tinggal kita diskusi. Itu ya. Cukup? Tidak ada yang mau ditanyakan, disampaikan lagi? Cukup ya. Kalau dirasa cukup, mari kita akhiri perkuliahan kali ini dengan membaca hamdalah dan wal asri. Semoga perkuliahan kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah di dunia wal akhirah sehingga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan saya. Wallahu a'lam. Sampai bertemu minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.